Oke, teman-teman sahabat Anggrek, kita jumpa lagi di acara podcast Gacor Anggrek Team. Hari ini kita kedatangan salah satu anggota Anggrek yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu sama teman-teman sahabat Anggrek. Kapan muncul? Nah, makanya hari ini ibaratnya edisi spesial kita tampilin. Ini dia Omega. Halo sahabat Anggrek, saya Omega. Dan saya sendiri yang biasa jadi co-host, sekarang jadi hostnya langsung Kang Ari yang biasa dipanggil sama teman-teman Anggrek. Oke Omega, gimana kabar Omega? Alhamdulillah sehat Kang Dikoi. Tetap sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Omega kan nih dibilang player lapangan lah ya. Lapangan pinggiran lah ya Kang ya. Ya. Aduh. Nah, kalau gue tahu di Omega ya, Omega ini nih mulai suka kepada burung, terutama burung kacer ya sejak kapan Omega? Apa sejak dari lahir? Punya bakat terpendam? Apa gimana Omega? Silakan Omega, ceritakan Omega. Jadi itu suka main burung itu kacer ya waktu itu ya, 2013 Kang. Waktu itu cuman suka miara rumahan aja gitu. Berbagai macam burung saya piara, tapi tertariknya dengan kacer nih, karena burung ini menurut saya unik gitu. Salah satu burung yang unik kalau menurut saya pada waktu itu, karena dengan yang punya emosi tinggi, vektor tinggi, dengan show-nya ada, menurut saya wah spesial banget nih burung pada waktu itu. Cuma saya miara rumahan aja, nggak yang belum kena lomba, belum kena lomba aja. Pada waktu itu kena lomba itu di 2016. Di 2016 mulai kena lomba itu. Waktu itu saya main sama Suadit ya, anggota kita juga pada waktu itu. Teman warnet, teman main bola, dia main kacer. Akhirnya saya tahu dia tahu saya punya kacer. Akhirnya ya udah sini burung gue rawat. Kira diajak lah main ke lapangan pada waktu itu. Ya kan saya waktu itu, ini burung gua nggak ada bagongnya di rumah. Kira sama dia ada bagongnya ternyata kan, ya kan? Ya kan mental rumah ya kan. Ya kan wah di situ akhirnya saya tertarik tuh main kacer, main ke lapangan di Latberan aja sih. Latberan. Nah dari ketertarikan itu mungkin Omega beli di kios, beli udah coba-coba gitu, ya, beli sama bener, Kang. Gimana itu? Akhirnya dari saya main ke Latberan waktu itu, akhirnya saya termotivasi ya, beli burung terus sampai burung itu ada 10 ekor lah waktu di rumah. Ada 10 ekor, sempat ada 10 ekor di rumah. Gitu ya. Cuman memang nggak semuanya saya pegang, ada yang dipegang dengan teman juga ada. Emang waktu itu. Nah, hasilnya Omega dari 10 itu misalkan? Hasilnya waktu itu dari beli yang ya waktu itu 2016, 17, 18 ya beli yang harga 12, 15, paling mahal waktu itu saya beli 2,5 pada waktu itu. Ya hasilnya dari 10 ekor ya ada yang zong, ada yang benar jalan lapangan, ada yang standar aja gitu kelasnya ya. Di Latber aja, naik ke atas nggak bisa. Begitu kan. Gitu. Berarti dari 10 itu sampai sekarang masih main kacer kan Omega ya? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih cintanya sama kacer. Kalau boleh tahu Omega nih, dari 10 itu sekarang itu di rumah Omega itu sisa kacer berapa? Saya kacer di rumah ada 3, karena memang sibuk kerja, nggak kepegang, makanya saya di rumah itu ada 3 ekor aja Kang. Ada 3 ekor. Oke Omega, jadi teman-teman Omega itu sekarang kacernya dari 10 mungkin disortir Omega ya, cari yang terbaik. Sekarang di rumahnya ada 3 ekor. Nah dari 3 ekor itu sekarang jadi player semua Omega? Alhamdulillah yang 2 player, yang 1 masih bocil lah. Yang 1 masih bocil. Dari trotol Kang, belum saya lombain, baru umur 2 tahun lah sekarang. Pas banget nih ulang tahunnya sekarang dia, dari lolohan. Tuh, teman-teman, kacer aja kalau dirawat sama Omega dengan penuh kasih sayang, ada hari ulang tahunnya teman-teman ya. Benar, pas banget ya. Nah, sekarang nih. Omega berarti yang jalan lapangan 2 ya Omega ya? Jalan lapangan 2. Nah, boleh tahu Omega, mungkin Omega nih di antara 2 ini kacer yang paling menurut Omega spesial itu kacer yang mana Omega? Ini nih, si Romeo nih. Oh, teman-teman dia Romeo. Wah, si tampan dan pemberani. Jadi julukannya si tampan dan pemberani teman-teman ya. Oke, Omega kalau boleh tahu
Omega jatuh hati ke kacer yang Romeo. namanya Romeo itu, bolehlah diceritakan histori perjalanan Kang. Romeo bisa jatuh ke tangan Omega itu gimana Omega cerita? Jadi Romeo ini dipegang sama saya jalan 1 tahun lah Kang lah. Jalan 1 tahun lah di Desember inilah jalan 1 tahun. Asal usulnya Romeo ini memang aslinya dari Anggrek Tim. Dari tetangga waktu itu, tetangga Anggrek Tim. Ya lingkungan Anggrek Tim waktu itu. Cuman memang bapak-bapak ini miara burung hanya untuk rumahan aja waktu itu. Nggak suka lomba, orangnya hanya suka asal ada bunyi-bunyian di rumah. Nah kita biasanya anak-anak suka pada ngetrek kan. Kalau misalnya sore tuh kalau hari-hari libur nggak lomba, kita ngetrek lah di base camp. Datanglah beliau sore-sore nawarin burung lah waktu itu. Nah akhirnya 2 kali waktu itu pertama belum ada yang bayarin tuh. Nah terus datang kedua akhirnya adalah teman salah satu kita anggota Anggrek Tim juga yang bayarin lah pada waktu itu. Dibelilah sama beliau waktu itu burung nggak nyampe 1 juta dibayarin. Oh harga jadi di bawah? Harga ya di bawah 1 juta waktu itu si Romeo ini karena burung rumahan kan. Ya temannya gambling aja beli aja gitu ya. Iya. Ya kan dia memang pada waktu itu ya jual beli juga kan, jual beli juga akhirnya ya udah. Akhirnya dicoba, burung mau di lapangan sama beliau. Tes lah dia lat beran, main agak jauhan dikit, burung stabil lah akhirnya di beliau. Dan burung ini sempat Kang dibayarin sama anggota ya sama orang lain lah intinya. Oh, jadi di luar tim Anggrek. Di luar tim Anggrek sempat dibayarin waktu itu kalau nggak salah ditukar murai 1 sama uang kalau nggak salah 2 juta apa 3 juta gitu. Waktu itu. Nah, cuman saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Burung balik lagi ke beliau. Akhirnya ya wes lah burung balik lagi ke beliau. Dilombain lagi, dimainin lagi sama beliau. Saya nggak tahu dia orang yang lama. Maksudnya yang bayarin itu jalan atau enggaknya kayaknya kurang tahu. Akhirnya dibayarin. Dilombain lagi lah sama beliau dan stabil lagi burung. Burung stabil lagi. Maksudnya stabil di sini itu ya juara gitu maksudnya stabil. Juara. Terus memang ya kelasnya waktu itu memang ya latbar aja. Oh, jadi Romeo itu dari burung rumahan jadi burung lapangan. Nah, kalau boleh tahu Omega dari burung rumahan ke burung lapangan itu si pemilik jatuhnya ke pemilik kedua berarti ya Omega ya? Ya, pemilik kedua lah. Itu waktunya kira-kira lama apa nunggu mabung dulu, ada bahasa nunggu mabung kalau misalkan ya kalau burung itu apa gimana Omega ya? Romeo itu sebenarnya sih burung jujur pada dasarnya Kang. Burung yang simple sih kalau menurut saya gitu ya. Bisa menyesuaikan gitu ya. Karena kan saya jujur kerja nggak mungkin bisa jemur burung setiap hari, nggak mungkin gitu ya. Burung dasarnya jujur. Intinya Romeo itu di lapangan hanya perlu dapat emosinya aja. Ketika dia dapat emosinya, udah pasti burung kerja. Gitu. Memang ada kadang-kadang nih burung sama sekali. Saya pernah mainin 5 sesi, nggak kerja sama sekali di burung. Ya saya nggak tahu mungkin kurang dapat emosinya, mungkin burung lagi nggak kondisi fit gitu ya, seperti itu. Oh jadi Omega burung dari rumahan bayarin di bawah 1 juta, sempat ditukar murai sama uang juga. Ya. Akhirnya kembali ke Omega nih. Jadi waktu itu ceritanya nih teman kita ini mau fokus kerja waktu itu Kang. Fokus kerja udah nggak sempat untuk lomba burung ya. Udah nggak sempat. Akhirnya nih burung mau dijual lah. Waktu itu sempat ada orang lain juga yang nawar. Cuman saya bilang udahlah buat teman aja daripada burung keluar. Saya bilang kayak gitu. Ya wes lah akhirnya dijual lah tuh burung ke saya pada waktu itu. Nah kalau boleh tahu nih Omega nih bisik-bisik nih dulu bisa jatuh ke Omega itu dibayarin berapa Omega? Kalau di burung mungkin nyolok ya Omega ya? Nyolok. Dicolok mungkin. Dicolok atau nyolok ya? Nyolok. Ya Omega ngopi dulu Omega. Ngopi Kang, ngopi. Kalau masalah bicara harga mungkin ya harus ngopi dulu. Ngopi benar. Biar tenang. Kalau udah bicara di harga teman-teman. Sabar dulu teman-teman. Biar teman-teman penasaran ini Romeo itu di harga berapa ini bisa jatuh di tangan Omega ini. Ya boleh lah Omega bisik-bisik lah. Romeo itu waktu itu saya beli dengan uang 10 juta
sama tukar kacer 2 ekor. Oh, jadi Jadi tukar kacer. ya Romeo itu 10 juta sama kacer 2 ekor. Total 16 juta Kang. Saya beli Totalnya waktu itu 16 juta. ya dengan harga kacer yang saya tukar ya waktu Iya. itu. Ya total. Iya, iya Omega. Soalnya di media-media anggrek itu ya Romeo itu kan sering muncul. Jadi teman-teman sahabat anggrek juga nanya nih, rawatannya gimana tuh Romeo? Ya, Itu kan penasaran ini penasaran. saya gitu kan. Jangankan teman-teman ya, saya juga itu kalau misalkan tiap minggu apa tiap event saya juga nunggu nih. Kapan nih Omega bawa Romeo nih? Saya juga pengen nonton gitu kan. Padahal saya teman satu tim, apalagi teman-teman gitu kan ya. Ya Kang. Untuk rawatan Romeo itu kalau harian sih, karena kan saya kerja Kang ya. Saya kerja, jadi burung ini menyesuaikan saya Kang. Untuk sebelumnya kan burung ini jangkrik pagi sore, terus jemurnya itu 2 hari sekali. Nah sama saya ini saya rubah polanya Kang. Romeo setiap habis lomba itu di hari Senin dan Selasa pure di umbaran, 2 hari di umbaran, 2 hari di 2 hari di umbaran. umbaran. Dan jangkriknya itu karena saya bisanya ngasih pagi aja. Saya kasih 15. Pagi 15, udah malamnya saya nggak kasih lagi karena ya saya pulang udah terlalu malam ya. Malam bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 9. Karena burung udah tidur, Kang. Ketika saya mau ngasih jangkrik kan bangun gerabakan, bisa gacor sampai 24 jam tuh Iya, burung. benar. Bangun sampai subuh. Kira ya udahlah, tak kasih jangkrik pagi aja gitu ya. Seperti itu sih rawatannya. Dan mandinya itu si Romeo itu di hari Rabu malam aja. Mandi di Rabu malam. Rabu malam aja. Jangkriknya 15. 15 hariannya 15 aja udah pagi aja tapi. Pagi aja. Pagi aja. Karena menyesuaikan. Menyesuaikan saya kerja gitu. Oh, dengan kondisi kerja. Dengan saya kerja, benar. Karena burung saya mau titip ya di anggota ya nggak tahu ngeri atau kenapa ya jangan lah udah nggak usah, udah Omega aja megang, udah Omega aja megang. Ya mungkin lah. Emang itu burung kesayangan lah, Ya, bisa mungkin. dibilang burung kesayangan teman-teman juga, ya. benar. Jadi buat kalau bahasa perburungan dijokiin mungkin Dijokiin ya. dijokiin. Lebih, Omega belum lepas gitu kan. Pas, Jadi benar. lebih memilih Omega itu merawat Romeo itu sendiri. Benar. Oke. Nah, berarti Romeo ini emang player Omega kan ya? Player Omega. Player saya. Kalau boleh tahu nih Omega nih prestasi Romeo gitu selama Omega pegang ini ya. Kalau dari orang kedua dari Omega pegang. Romeo karena baru setahun ya Kang. Awal saya nyolok itu mabung tuh nggak lamanya mabung. Nggak lama mabung. Ya setelah mabung ini burung baru saya mainin lah, baru 2 kali kalau nggak salah. Diserang predator pada waktu itu. Serang predator, sayapnya ambrol lagi tuh. Kandangnya juga sampai pada hancur. Bukan cuma Romeo aja, burung-burung masteran saya juga sama tuh, bulu-bulunya pada ambrol, kandang-kandangnya juga pada rusak semua gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya istirahatin lagi ini burung. Terjadilah nggak mungkin bukan perubahan karakter ya, apa namanya bisa dibilang trauma ya. Trauma. Ya kurang stabil burung, kurang stabil. Tapi kalau untuk secara prestasi Romeo ini di Lakberan ya alhamdulillah lah Kang lah. Ya banding lah Los Gan. Ya alhamdulillah kalau di Lakberan. Kalau untuk bicara di main ke event ya kalau burung lagi kerja maksimal banget ya Romeo. Ya alhamdulillah sih 3 besar masuk gitu ya. Ya kalau untuk acara-acara ya kalau lagi kerja ya nominasi aja masuk lah insyaallah. Kalau lagi kerja maksimal ya. Oke teman-teman, jadi rawat Romeo itu umbar 2 hari, jangkriknya 15 karena dikondisiin sama pekerjaan. Itu buat rawatan hariannya teman-teman ya. Hariannya benar. Kalau rawatan lombanya itu gimana? Rawatan lombanya Romeo itu jadi Romeo ini untuk settingan lombanya saya sempat pusing juga waktu itu sebenarnya sama Romeo. Walaupun burung jujur ini ya. Sempat pusing setiap bawa acara 5 sesi benar-benar gak kerja. Romeo itu ketika kerja ekornya pasti
ekornya pasti melebar, ekor goceng, udah pasti. Ketika dia nggak kerja, ekornya udah pasti ngincup. Walaupun di atas ngoceh-ngoceh, tetap materian. Itu dia nggak kerja maksimal ya Kang. Nah, untuk lombanya itu dia H-1 itu di hari Sabtu ya Kang ya. Biasanya kan memang saya lomba itu setiap hari Minggu Kang ya. Itu jangkriknya itu pagi 10, sore 10 Kang. Pagi 10 dia H-1. Dia H-1, pagi 10, sore 10, mandi Sabtu. Hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore. Ya, minggunya jangan dimandiin. Jangan dimandiin. Itu baru ya ketemu di pas akhir-akhir ini ya burung mau kerja maksimal lagi gitu loh. Di situ. Kan kemarin saya sempat pusing juga kan. Burung nggak ketemunya ternyata di mandinya Kang. Digeser di hari Sabtu. Setiap saya mandi di hari Minggu nih burung pas diserang predator, itu biasanya Romeo bisa kerja 7 sesi Kang. Ini hanya cuma sekali aja kerjanya. Yang sisanya 3-4 sesi kagak kerja sama sekali gitu loh. Makanya ya dirubah lah waktu itu Kang. Ngari juga kan ngasih masukan coba di mandinya. Akhirnya saya geser mandinya di hari Sabtu. Burung dapat emosinya di hari Minggu. Seperti itu. Oh, jadi mungkin ada perubahan rawatan pemilik sebelumnya ke Omega gitu. Benar. Akhirnya sedikit-sedikit mulai ketemu lagi nih burung. Prestasi ya untuk Romeo teman-teman ya di Latberan lah. Losgan aman kalau bahasa perburungan mungkin ya Omega ya. Losgan aman gitu kan. Kalau lagi kerja aman. Tahu seksa aman. Tahu siksa. Favorit anggrek tim teman-teman. Tahu siksa. Nah, kalau untuk di event-event anniversary kopdar mungkin ya di 3 besar nominasi masih alhamdulillah masih kebagian lah bermain dengan burung-burung istimewa lah. Nah, karena emang kalau di acara mungkin Omega ya burung-burungnya juga kita akuin lah ya. Memang kualitas benar saya akuin burung kualitas. Kacer ini memang burung-burung yang ya udah bukan burung sembarangan kalau menurut saya udah main ke atas, memang burung-burung spesial sih teman-teman. Memang burung-burung mewah. Kendala di lapangannya Omega kalau misalkan Romeo nggak jalan, ekor ngincup itu yang tadi Omega cerita ya. Ekor ngincup walaupun di atas materian. Itu dia nggak kerja kalau menurut saya. Itu. Ya karena dia mah berarti itu ya. Iya, karena tenaganya ibaratnya kalau bahasa kita nggak ada di atas. Emosinya nggak dapet. Emosinya kurang emosi. Tuh. Karena karakternya memang ekornya tuh goceng Kang di atas. Oh, karakter Romeo itu teman-teman ekor goceng. Udah pasti dia kalau kerja udah pasti ekor nggak ngincup. Udah pasti. Kalau buat materi mah tetap ngalir. Nah, tonjolan-tonjolan yang menurut Omega, wah ini Romeo nih. Ya. Gua banget nih gitu kan ibaratnya di karakter gua banget nih. Soalnya teman-teman Omega ini punya karakter yang factor juga teman-teman sama burungnya. Romeo itu kalau di atas kerjanya sudah ngeluarin gerejaan, cigunan, perenjakan, itu biasanya speednya tuh suka dapat Kang. Itu udah pasti burung materi ngalir. Ya biasanya sih dia ya lokbetan, gereja, perenjak, cigun, itu ya kerjanya ya luar biasa di atas gitu Kang. Nah, Omega kan nih sering lomba Romeo dengan bawa-bawa Romeo ke acara Latber. Kopdar, anniversary, ke event misalkan kan. Pernah nggak nih Omega misalkan nih ada yang ngikutin gitu dari belakang nih, yang maksudnya ngikutin itu bukan hantu nih. Biasa bos-bos gitu Omega nih kan, biasa di lapangan nih bos-bos nih ya pengen tahu nih, oh Romeo burung enak nih, mungkin orang ada yang mantau apa pernah ditawar. Untuk Romeo sih biasanya kalau lagi kerja maksimal ya pasti yang dipuji dulu show-nya Kang. Show-nya biasanya orang-orang gila tuh burung, show-nya enak banget gitu ya. Materinya ya ngalir gitu. Show ini berarti gaya mainnya karena dia gaya mainnya kadang-kadang sujud-sujud, leher nengklak-nengklak dengan ekor goceng gitu ya. Terus ya pernah ditawar juga, pernah ditanyain sih waktu itu beli berapa. Ngobrol-ngobrol cuman waktu itu ya belum cocok sih intinya sih, karena bukannya belum cocok sih, memang saya belum niat jual gitu karena memang buat mainan juga gitu. Jadi sempat-sempatnya karena memang ini burung ya spesial juga gitu Kang, makanya ya wes lah
nggak saya tak jual gitu, tak rawat aja lah burung. Dirawat sendiri, Rawat teman-teman, sendiri. dirawat lagi, belum dijual. Berharap harganya bisa melambung lagi mungkin Om. Wah, kalau itu fluktuasi Kang, fluktuasi Kang. Intinya mungkin ke situ teman-teman ya. Gitu ya. Aduh. Nah, kedepannya untuk Romeo sendiri mungkin harapan Omega sendiri. Harapan saya untuk gitu Romeo kan. semoga sih stabil intinya, karena burung yang biasanya bisa main 7 sesi, 9 sesi, mudah-mudahan bisa kembali ke top perform yang seperti itu lagi gitu Kang. Yang di 7 sesi, 9 sesi burung tetap kerjanya maksimal gitu, nggak ada perubahan Iya. gitu ya. Itu harapan saya. Harapan. Nah, Balik buat lagi. kedepannya Romeo Omega. Untuk kedepannya Romeo ya bisalah bermain tingkatnya lebih tinggi lagi Lebih tinggi lah. lagi. Nah, memang untuk sekarang mungkin di burungnya mentalitasnya ada ya Kang. Mungkin sayanya belum ada mentalitasnya. Jadi mentalitas burung ada. Mentalitas burung ada, yang punyanya enggak. Tapi Omega ini salah satu anggota anggrek tim yang mempunyai factor cukup tinggi, teman-teman ya. Nah, buat Romeo sendiri nih, Omega pernah nggak nih misalkan ada keinginan buat main ke misalkan kan anggrek tim ini kan adanya di Jakarta, Omega ya. Omega ada nggak kepikiran untuk Romeo ini nih ke misalkan Piala Presiden yang ada di Jogja apa di Lampung mungkin ya teman-teman kan di Lampung kacernya saya akuin salut-salut buat orang-orang ya. Lampung. Oke. Gimana, Omega? Kalau buat kayak Piala Raja ya yang di Jogja ya, Ya. kayak gitu ya. Pengen sih sebenarnya Kang, pengen gitu ya, pengen. Kalau ada waktu, rezeki ya dan kesehatan gitu ya. Pengen main-main. Misalkan kita paling jauh ya mainnya ya sekitaran Jabotabek ya, mungkin Cikampek, Karawang, Subang ya. Pengen lah main-main keluar kota yang ya Jawa-Jawa ya kan, pulau-pulau ya mungkin progres kedepannya ya seperti itu palingan gitu. Nah, mungkin juga Omega ya teman-teman anggrek juga ini Omega apa mau tanya nih misalkan nih melihat rawatan Romeo, melihat rawatan lombanya, ada kemungkinan nggak ya Omega rawatan Romeo sama rawatan kacer yang saya punya atau gitu kacer ya. yang teman-teman Teman-teman punya ya. itu ada kemungkinan ada rawatan sama apa gimana Omega ya kalau di kacer itu Omega? Kalau pribadi nih ya Kang, menurut saya pribadi kita miara burung kenalin dulu sih karakternya gitu ya. Kita udah tahu karakter nih burung, ya kita pasti tahulah rawatannya gitu ya. Karena ya saya pribadi dari burung puyeng sampai burung puyeng banget gitu ya, sampai saya juga udah sempet nyerah. Ya udah ngalamin gitu ya hal-hal kayak gitu ya. Jadi ketika kita dapat burung yang menurut saya si Romeo ini bisa mengikuti karakter yang punya gitu lah Kang. Jadi yang biasa dijemur bisa 2 hari sekali, yang mandinya bisa sehari 2 kali atau sekali gitu ya. Ini bisa mengikuti saya gitu Kang, karena burung ini ya itulah balik lagi jujur ya burungnya Kang. Dan simple rawatannya. Jadi nggak semua burung sama Kang, beda-beda. Ya itulah Kang, kadang-kadang kita bicara kacer itu unik Kang. Dulu saya pernah lihat di gantangan. Ini burung kerja ya di bawah teng-teng, dipakai sapu lidi, digeprek-geprek. Di atas burung kerja, bayangin tuh. Kalau kita bicara nalar, kagak bakal nalar. Hal kayak gitu. Pakai sapu lidi, geprek-geprek burung, sambil dibawa ke lapangan. Mau naik, ditakutin sapu lidi, digeprek. Burung kerja kayak gitu. Itulah Kang, kalau kacer itu yang nggak bisa ditebak-tebak. Kadang-kadang kita bener-bener rawatannya tuh fokus, burung nggak kerja. Giliran kita masa bodoh, burung kerja. Nah itulah Kang, balik lagi pengenalan karakter dulu. Itu dia pengenalan karakter burung. Dan harus sabar mungkin Omega ya. Sabar banget. Pokoknya sabar banget. Sabarnya pakai banget. banget dah, sabar banget. Bahkan ya jujur burung simpel ini, saya selama main burung itu baru 2 Kang, yang burung simpel yang saya rawat. Selama dari 2013 sampai 2016 lah main kacer yang lombaan ya. Sampai sekarang itu baru 2 yang nemuin tuh baru 2 ekor aja yang
yang menurut saya rawatan settingan itu nggak ribet gitu ya. Ya, Dari sekian banyak burung ya yang saya silih berganti ya, itulah. ya Omega kan main catcher udah dari 2016 ya, 2016 16 baru lah, baru banget. 2016 sudah mulai turun ke lapangan. Nah, menurut Omega nih, ada perubahan nggak di lapangan dari tahun ke tahun? Apa dari masa ke masa gitu Ya, perubahan? Apakah benar-benar. di IO, apakah di penilaian, apakah di pakem? Kalau untuk perubahan itu ada Kang ya, pasti ada. Dulu itu main catcher itu ibaratnya ya juara 1 2 3 ya 1 2 3 gitu ya. Nggak ada di tos gitu ya. Mungkin pas silih ke sini juara 1 pun bisa di tos gitu ya. Ada perubahan lah intinya. Untuk pakem penilaian ya balik lagi lah, kita udah tau lah pakem-pakem penilaian setiap IO tuh berbeda-beda, independen berbeda-beda. Ada yang nyari materi dulu, ada yang nyari durasi kerja dulu gitu ya. Untuk di gaya ya paling banding-banding ya, ketika burung sudah maksimal kerja dengan materi, dengan volume, dengan irama lagu, dengan durasi kerja, pasti banding-bandingnya di gaya terakhirnya. Di gaya. Kayak gitu. Nah, saran dari Om Ega nih buat pemain-pemain catcher gitu, biar tetap semangat, biar tetap termotivasi. Mungkin Omega ada sedikit saran lah, jangan patah semangat gitu kan. Saya mau catchernya gini, nggak bakalan juara apa gimana dong. Dari pengalaman pribadi Omega sendiri gitu sarannya. Ya kalau pengalaman pribadi ya Kang ya, memang ada kualitas, ada harga sih intinya. Saya ngalamin lah dari burung kios, burung yang beli murah, beli mahal. Memang itu perbedaan kualitasnya ada. Enggak burung murah itu enggak kualitas, enggak. Cuman memang momentumnya aja sih kalau menurut saya. Misalnya harga standar lah 1,5. Tapi burung ini belum mapan gitu. Ya kalau mau sabar bisa nggak nunggu sampai 2-3 tahun lagi burung baru kerja maksimal. Kan di situ intinya kesabaran sih main catcher. Cuman kalau saya ya udah habis masa buat ngerawat yang kayak gitu loh. Udah habis buat masa yang mulai dari nol nih. Nggak ketemu di harian ya Kang. Makanya saya nyari yang burung-burung yang prospek lapangan. Setengah jadi. Ya tinggal poles-poles dikit lah kayak gitu. Karena pada dasar ya nggak ketemu di hariannya saya. Saya untuk bayar joki nggak nyanggup. Jadi teman-teman, bukan di sini bukan berarti burung kios itu kagak enggak kualitas. Enggak. Bukan berarti burung harga standar itu kurang bagus. Enggak bagus. Cuman tinggal balik lagi mau nunggu atau enggak gitu loh. Nunggu apa enggak. Karena saya pribadi di rawatan hariannya nggak ketemu Kang. Karena kan burung-burung yang prospek, burung-burung yang bahan lah ya, contohnya bahan lah atau prospek itu ya butuh dilatih gitu loh. Hampir setiap hari misalnya seminggu 2 kali di track kayak kita dulu lah yang masih masa-masa nganggur lah ya, masa-masa nggak kerja, masih ya luntang-lantung ya. Pasti kan tiap hari track yuk nyari settingan burung. Makanya pada waktu itu ya beli burung-burung harga-harga ya prospekan lah ya, di bawah 1 juta, 1,5 paling mahal. Ya kumpulin aja sebanyak-banyaknya karena ada waktu luang gitu ya. Makanya ya mungkin di luar sana banyak orang-orang ya yang sibuk ya itulah punya joki. Ada perawat lah intinya, punya perawat gitu. Kalau saya belum sanggup Kang ya untuk nyewa joki. Jadi saran dari Omega nih buat pemain-pemain gitu catcher, tetap sabar, dan fokus, percaya diri, semangat. Karena memang ketika kita miara dengan hati, ya insya Allah lah burung akan indah pada waktunya gitu ya. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecil hati. Burung kita ya, yang penting coba aja di gantangan. Karena ketika burung di track dengan burung di lapangan itu beda. Walaupun di track ketemunya kacar-kacar juga ya. Tapi ketika udah bicara lapangan itu beda gitu ya. Karena tetap kalau udah dilombain Omega ya, tetap tidak ada istilah catcher kios, tidak ada catcher harga di bawah, sama yang penting sama semua kualitas. Karena ya itulah
proses tidak mengkhianati hasil gitu ya. Tetap berproses akan ada hasilnya gitu ya. Cuman balik lagi di waktunya cepat atau lambatnya ini Kang. Kayak gitu Kang. Ya oke, ini Omega ada sedikit pertanyaan dari teman-teman anggrek dari Firmansyah @26 mau tanya Om, miara kacer mending buat rumahan apa mending buat lapangan ya Om? Balik lagi Kang ke fungsinya masing-masing. Kebutuhannya masing-masing. Teman-teman ini mau miara rumahan atau mau sekedar bunyi-bunyian aja atau prestasi gitu ya. Kalau saya sih sekalian aja gitu yang lapangan, orang tahu bunyinya sama. Tahu bunyinya sama lah, kacer-kacer juga gitu ya. Mendingan sekalian lah. Kadang-kadang ya kalau ada waktu luang iseng ya bobo ke lapangan gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, Firman. Kata masukan dari Omega sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan. Oke, yang kedua dari Dwi @_91. Om, mau tanya dong Om, merawat kacer harus konsisten apa gimana Om menurut Om? Kalau kacer konsisten sih harus ya, harus konsisten itu harus menurut kacer. Karena burung ini ketika nggak konsisten ya banyak lah Kang, dari burung lapangan dirawat nggak konsisten jadi burung rumahan. Itu banyak banget. Ya udah terjadilah dengan pribadi saya gitu ya, yang saya beli burung lapangan akhirnya saya rawat nggak konsisten jadi burung rumahan gitu ya. Itu berubahnya 180 derajat gitu, yang biasanya burung jalan ini jadi burung nyublek, burung bagong ngunci gitu ya. Ya itulah balik lagi ada rawatan yang salah atau tidak di konsistennya ini, jangkriknya misalnya hariannya nggak kena atau seperti apa, seperti itu Kang. Wajib konsisten kalau menurut saya miara kacer. Wajib konsisten buat Dwi ya, wajib konsisten. Oke Omega, pertanyaan terakhir mungkin pengalaman pribadi yang menurut Omega mengesankan gitu di lapangan atau pengalaman pribadi merawat kacer itu apa Omega? Pengalaman yang paling berkesan. Berkesan ya, miara kacer ya? Miara kacer apa di lapangan kah, apa gimana gitu? Berkesan, pengalaman pribadi ya, berkesan waktu itu. Si Romeo sih ini, si Romeo. Ya. Romeo waktu saya awal beli lepas. Ada lagi ceritanya teman-teman anggrek ya. Emang anggrek itu selalu ada cerita. Ada cerita. Termasuk salah satunya ini Omega ini. Lepas. Waktu itu mau lomba Kang. Mau lomba ke waktu itu di Bogor ya. Gantangan Walet Bogor waktu itu di Ciampea ya. Ini burung mau dimandiin, pas masuk ramba lupa ditutup pintu rambanya, lepas lah tuh burung. Itu udah mau jalan Kang, wah burung lepas, sejam tuh burung hilang, sejam burung hilang. Nah akhirnya hujan deras, untungnya waktu itu hujan deras ya. Memang pada dasarnya ini Romeo ini burung jinak ya, burung sangat jinak teman-teman, burung yang jinak banget, nggak takut sama pemiliknya lah, nggak takut sama orang lah intinya. Dan dikejar-kejar waktu itu sama burung-burung ya, burung-burung alam lah, terucukan gitu. Udah kejar-kejar lah, saya lihat jauh nih udah di atas pohon, udah tinggi lah. Akhirnya nemplok lah di rumah orang tuh, rumah orang. Udahlah saya akalin, saya semprot-semprot. Nih burung emang nggak takut orang ya. Ya akhirnya saya tangkep ya, alhamdulillah masih hak milik. Tetap tuh karena waktu itu undangan ya, kita tetap berangkat ke Walet, ke Bogor, dan kerja kan. Tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Orang di lapangan tuh udah, wah burung lemes, nggak ada emosinya, nggak ada birahinya, benar-benar kayak burung bahan gitu ya, ngincup aja di bawah, bunyi nggak mau, dimasterin apapun juga nggak ada respon, dikasih IF juga nggak dimakan, tapi pas dicantelin, udahlah udah karena beli tiket, dicantelin burung kerja maksimal. Itulah saya bilang Romeo itu burung jujur. Burung jujur, hokinya ada. Hokinya ada. Benar. Itu paling berkesan buat saya. Baru saya beli burung lepas. Itulah sejam hilang. Saya waktu itu udah ikhlas. Emang masih rezeki sih teman-teman. Balik lagi. Itu yang paling berkesan sih. Paling berkesan. Selama saya miara kacer ya, main kacer ya, itu paling berkesan. Oke Omega, terima kasih udah mau datang di acara Bincang Gacor Anggrek Tim. Mudah-mudahan
Om Ega sehat selalu. Amin. Semua anggota-anggota Anggrek Tim dan semua sahabat Anggrek yang ada di luar sana diberi kesehatan. Amin. Dilancarkanlah segala urusannya. Amin. Oke, usai sudah bincang-bincang kita malam ini di podcast Bincang Gacor bersama Om Ega. Salam Kicau Mania, salam hitam putih, salam Anggrek Tim, selalu ada cerita.